demokrasi. Ya maka IPAN ini nggak ada yang angkat. Masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Apa dasarnya? Lupakan riset. Omongannya tadi udah singgung kan, omongannya RGP kalau ada anak-anak muda pakai kaos itu mode. Jokowi mengatakan jangan dirazia TNI Polri. Itu apa bukan ciri-ciri? Ini tambah yang lebih jelas. Kepres 28 bulan 2024 Februari dengan Kepres TNI selanjutnya jelas menunjukkan bahwa dia adalah PKI yang disebut PKI baru. Kita ribut ya. Kita tidak mempermasalahkan itu, lebih banyak mempermasalahkan demokrasi dong. Apa sih demokrasi? Jadi asal ngomong diberokin kita ngikut. Jadi bagaimana mau apa sih kalau kita kualitasnya begini mau diapain? Mau sampai kapan kita? Kita sibuk nyalain orang itu. Saya tadi kalau dia mengatakan kita adu lari kalah sama lawan kita salahkan. Yang saya mohon kalau ini bisa jadi pemikiran kita bareng-bareng, mari kita merenungkan. Saya mulai dengan pertanyaan, kenapa sih sikon kita seperti ini, umat Islam diiles-iles, padahal dia mayoritas dan mereka tidak berhasil adu domba antara umat Islam dan umat beragama yang lain. Ini yang kita mesti tolong jawab. Sehingga apa yang terjadi gara-gara seperti ini, yang terjadi adalah saya mengatakan semua ini terjadi karena kita membiarkan dan membuat ini dibiarkan terjadi. Karena ya mayoritas kita kayak begitu. Udah terjadi, udah kebentur baru berteriak. Silakan. Jadi kalau saya bilang jangan nyalahkan orang lain. Kalau lari kita lebih lambat dari lawan kita, bukannya kita berusaha lari lebih cepat, tapi kita mengatakan kita kalah karena dalirnya cepat sih. Kita nyariin orang, mentalitas kita begitu. Pernah nggak mikir kenapa kita bisa diles-iles? Nggak pernah mikir kita. Jadi kalau saya kenapa? Karena mindset umat Islam mayoritas seperti ini. Nggak percaya cek aja. Nih kita koreksi diri sendiri gitu kan. Nah saya mengatakan ilmu bukunya sedikit lah ya. Kenapa mayoritas begini? Ini ada risetnya yang namanya Spiral Dynamics yang meneliti dan mengkaji kualitas berpikir. Yang saya sudah sampaikan berkali-kali ada 8 jenjang. Mayoritas berpikir kita saat ini berada di jenjang ketiga. Jenjang ketiga itu kualitas berpikirnya reaktif, kemudian simptomatis, tidak pernah berpikir kenapa, langsung segala macam, sibuk dengan akibat, tapi tidak pernah terbiasa berpikir kenapa dan mencari sebabnya. Ini kejadian. Hanya mampu melihat yang tangible. Kalau yang akan terjadi nggak kelihatan, mikirnya nggak, tapi ini kejadian mau berapa lama. Kemudian apalagi kedua, ini kita harus menyadari dan harus jujur mengatakan umat ini belum punya national leader. Kalau ada national leader nggak akan begini. HRS di Kerangkeng, saya diam aja. Jadi kalau saya, yuk jangan nyalain orang aja lah ya. Kita bisa jadi begini karena kita membiarkan jadi begini. Contoh, kenapa yang jadi pejabat-pejabat orang-orang yang begitu kita diam aja? Mari kita jujur, saya menemukan adanya indikasi. Salah satu indikasi adalah, silakan cek, ini bukan riset ilmiah. Sholat Jumat itu lebih banyak berbicara jadi orang baik, cari pahala banyak-banyak supaya masuk surga sendiri-sendiri. Hablum minannasnya nggak penting, nggak ada urusan. Silakan, saya menemukan indikasi seperti itu. Nah, faktanya MUI diamputasi menang wae. Jadi jangan nyalakan orang kalau saya bilang. Nggak penting ya jabatan, karena itu urusan dunia. Kalau Anda tidak mampu bersaing memenangkan dunia, Anda jangan ngomong akhirat. Udah kalah bersaing, ngomongnya apa? Biar Allah semoga melaknat dia. Itu gambaran mindset orang yang sudah tidak bertanggung jawab, sehingga kalau ada apa bilang,
Allah yang akan melaknat gue dan tanggung jawab. Itu mindset di bawah sadarnya. Nah, ini tolong dipahami. Sehingga saya berkali-kali mengatakan, riset teman saya November 2015 sudah mengangkat ini semua permainan PKI gaya baru. Nggak ditangkap. Kenapa? Mindset ketiga itu baru nangkap kalau kelihatan. PKI gaya baru itu nggak kelihatan. Jadi enteng-enteng aja. Dan strategi mereka mengalihkan permasalahan pada akibat simptoma segala macam itu dimakan. Apa yang diikuti? Oligarki, sekarang terang demokrasi. Siapa yang nanya apa sih masalah demokrasi? Yang Taipan ini nggak ada yang angkat. Masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Apa dasarnya ngomong? Lupakan riset. Omongannya tadi udah singgung kan? Omongannya LDP, kalau ada anak-anak muda pakai kaos itu mode. Jokowi mengatakan jangan dirazia TNI Polri. Itu apa bukan ciri-ciri? Ini tambah yang lebih jelas. Kepres 28 bulan 2024 Februari dengan Kepres dan Impres selanjutnya jelas menunjukkan bahwa dia adalah PKI yang disebut PKI baru. Kita ribut enggak? Kita tidak mempermasalahkan itu, lebih banyak mempermasalahkan demokrasi dong. Apa sih demokrasi? Jadi asal ngomong diberokin kita ngikut. Jadi bagaimana mau apa? Jadi kalau kita kualitasnya begini mau diapain? Mau sampai kapan kita begini? Kita sibuk nyalain orang itu. Saya tadi kalau dia mengatakan kita adu lari kalah sama lawan kita salahkan karena dia larinya lebih cepat sih jadi saya kalah. Itu mikirnya kayak begitu. Mau diapain kalau nggak berubah? Nih apa yang dilakukan pakai ini riset teman saya 2015. Mereka akan menyusun PBNU karena Muhammadiyah sulit disusupi, khususnya Banser kejadian. Mereka masang Menteri Agama Yakut. Itu menteri ngaco itu, ditambah lagi Nadiem. Itu kan menteri-menteri dipasang untuk ngacak-ngacak umat Islam. Kita diam aja. Kita sibuk dengan akibat. Ini kalau mindsetnya begini gimana kamu berubah? Kemudian nggak ada dari kita pun yang berpikir mari kita angkat sumber masalah apa. Kita ribut sendiri, sibuk sendiri, tapi dia punya yang namanya common enemy. Musuh bersama enemy diangkat lah. PKI gaya baru itu common enemy. Kalau bilang PKI gaya baru, PKI udah nggak ada lagi. Ya mental level 3 begitu. Nunggu kebentuk baru dia melihat. Kemampuan membacanya itu dalam tanda petik rendah. DPR nggak punya itu kudeta konstitusional. Itu yang dikerjakan. Instansi saya hukum dibikin nggak berkutik kudeta konstitusional, menang baik gitu. Jadi kalau saya mengatakan jenaka yang salah, inilah gambaran kualitas umat ini yang mayoritas berpikirnya, kualitas mikirnya kayak begitu. Karena nggak ada arahan seperti itu. Nggak ada yang leader yang bisa menggerakkan seperti AS untuk umatnya bangkit dan melawan. Rubahlah mindset, urusan dunia itu penting. Baru kita ngomong urusan akhirat, hidup dunia nggak menganggap urusan dunia penting. Kenapa pejabat-pejabat yang anti-Islam dibiarkan? Kenapa polisi begitu dibiarkan? Karena kita membiarkan, nggak penting urusan dunia. Jadi kalau mindsetnya masih seperti ini, silakan aja lah ya. Saya mau berkali-kali ini PKI gaya baru enggak tuh oligarki demokrasi apa sih demokrasi ikut-ikutan aja bang. Jadi sibuk dengan simptoma, sibuk dengan mentalitas reaktif, tidak pernah berpikir kenapa situasi begini. Nggak ada yang berpikir. Coba ya, mari kita merenung baik-baik. Tapi semuanya menyalahkan aja, menyalahkan, nggak pernah berpikir kenapa orang bisa ngerjain kita. Nggak pernah berpikir, yuk kita berubah, nggak pernah berpikir. Jadi saya mulai dengan kota dari mana mulainya? Perkuat NUI, jadikan dia dari sumber acuan umat. Kalau sudah berbicara tidak. MUI Lobogok tidak diam aja. Ya. Kedua, PBNU dibenahi, Menteri Agama digeber, jangan dibiarkan. Nadiem itu diketok kepalanya kalau perlu. Menko-info yang nggak benar juga dan didemin. Kita sibuk dengan apa ya? Sudah merasa berbuat, sudah merasa bekerja, kalau sudah berbunyi di medsos, selesai. Nggak ada aksi nyata melakukan itu, nggak ada. Jadi buntutnya itu dengan doa, semoga Allah melaknat dia. Saya ulangi lah mindsetnya. Kalau sudah doa begitu, maka di bawah sadar
dia merasa tidak bertanggung jawab lagi karena sudah menyerahkan mau diapain Bapak Ibu. Ini yang bisa sampaikan, masukan aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.